Budak Bayangan bab 61. Di pagi hari, Suni bangun dengan perasaan muram dan gelisah. Ingatan akan cermin gelap yang menakutkan itu masih segar di benaknya, membuat setiap bayangan tampak menyeramkan dan firasat. Dia merengut dengan cemberut. Apa-apaan? Aku anak bayangan. Mengapa saya harus takut dengan domain saya sendiri? Tapi sekali lagi, kegelapan dan bayangan tidak sama. Bahkan jika banyak orang cenderung salah mengira satu sama lain. Bayangan lahir dari ketiadaan cahaya. Dalam arti tertentu, mereka adalah manifestasi dari kekosongan. Kegelapan sejati, di sisi lain. Kegelapan sejati adalah entitasnya sendiri. Dalam arti tertentu, bayangan memiliki lebih banyak kesamaan dengan cahaya daripada dengan kegelapan. Maksudku, kurasa begitu. Apakah mereka? Perdebatan filosofis dengan monolog internalnya bukanlah cara terbaik untuk memulai hari, setidaknya bagi Suni. Suasana hatinya yang sudah masam semakin memburuk. Dengan desahan pendek, dia duduk dan merentangkan tangannya, menguap. Selamat pagi! Bunyi suaranya hampir tenggelam oleh gema-gemuruh air yang deras. Dengan matahari terbit, laut yang gelap sedang terburu-buru untuk mundur. Suni akhirnya bisa sedikit rileks. Pagi. Nevis telah menjaga kemah selama bagian akhir malam itu, jadi dia sudah bangun. Seperti biasa, dia bermeditasi dengan mata terpejam. Di kegelapan malam yang pekat, mengawasi sesuatu sebenarnya berarti mendengarkan suara-suara yang mencurigakan, jadi membuka mata tidaklah begitu berguna. Untuk semua orang kecuali Suni, yang memiliki penglihatan malam yang sempurna berkat atributnya. Mendengar dia berdiri, Changing Star perlahan membuka matanya. Sebuah sisa cahaya lembut yang ditinggalkan oleh api putih yang menari-nari masih bisa terlihat di kedalamannya, dengan cepat menghilang saat pandangannya disesuaikan dengan senja fajar. Dia menatap Suni dan memberinya senyum sopan. Dalam 2 minggu terakhir, Nevis juga berlatih, bahkan mungkin lebih rajin darinya. Namun, dia tidak berusaha meningkatkan ilmu pedangnya. Dia sebenarnya mencoba belajar bagaimana berperilaku seperti manusia normal. Akibatnya, interaksi mereka menjadi sedikit kurang canggung. Sebagian besar, Suni dapat mengenali upaya Changing Star karena sangat mirip dengan fase yang dia sendiri lalui bertahun-tahun yang lalu. Pada beberapa kesempatan, dia menangkapnya dengan saksama mengamati bagaimana Casey berbicara dan berperilaku di sekitar mereka. Beberapa waktu kemudian, Nev secara acak mencoba meniru detail kecil dari perilaku temannya. Hasilnya adalah tas campuran, untuk sedikitnya. Pertama kali dia mencoba menyapanya dengan senyuman di pagi hari, Suni panik dan hampir memanggil Azure Blade. Namun, Nevis sangat cerdas dan gigih. Hari ini, senyum sopannya terlihat hampir alami. Dia tidak tahu mengapa Changing Star memutuskan untuk bekerja pada keterampilan sosialnya, dari semua hal. Selama perjalanan berbahaya mereka melalui pemandangan neraka yang dipenuhi monster yaitu Forgotten Shore. Tapi dia tidak keberatan. Sebenarnya agak menghibur untuk ditonton. Melihatnya menyiksa dirinya sendiri setiap hari, menahan rasa sakit yang luar biasa dengan harapan belajar untuk lebih mengontrol kemampuan aspeknya, sebaliknya, tidak menyenangkan sama sekali. Mereka tidak pernah membicarakannya, tetapi Suni tahu bahwa setiap kali Nevis berpura-pura bermeditasi, dia sebenarnya membuat dirinya menderita cacatnya yang menyiksa. Ketika dia memikirkannya, hatinya sakit. Suni tidak terbiasa merasakan hal-hal seperti itu, tapi dia curiga inilah yang disebut orang lain sebagai kasih sayang. Setidaknya itu mirip dengan yang digambarkan dalam buku dan drama.
Bukannya dia tahu banyak tentang hal itu. Setelah mereka sarapan, Nephis berdiri dan melihat berkas cahaya yang jatuh melalui celah terdekat di antara tulang belakang raksasa. Beralih ke Sunni, dia berkata, "Ayo pelajari lingkungan sekitar. Mereka perlu mendapatkan tanah dan memutuskan langkah selanjutnya." Biasanya, itu menyeratkan mencari fitur alam terdekat yang cukup tinggi untuk tetap berada di atas permukaan laut dan memutuskan mana yang akan mereka coba capai selanjutnya. Kemudian datanglah 1 atau 2 hari untuk pengintaian dan berburu, diikuti dengan memindahkan kemah ke fitur itu. Sunni memberinya anggukan. "Baiklah." Dia memanggil Eko untuk menjaga Casey saat mereka pergi dan meninggalkan bayangan untuk mengawasi, kalau-kalau terjadi sesuatu. Kemudian Sunni mengikuti Nephis ke celah itu. Mendorongnya. Dia menyaksikan Changing Star terbang di udara dan kemudian berlari ke dinding, menendang dirinya sendiri pada saat terakhir dan mendorong tubuhnya lebih tinggi sebelum meraih tonjolan tulang. Mengandalkan hanya pada kekuatan tubuh bagian atasnya, dia kemudian memanjat dan menghilang ke dalam cahaya yang mengalir. Segera, tali emas itu jatuh, memungkinkan dia untuk mengikuti. Nephis membantunya memanjat ke atas punggung raksasa itu dan kemudian berdiri tegak, berbalik untuk melihat ke barat. Sunni menjabat tangannya dan melakukan hal yang sama, berharap untuk melihat gambar yang biasa hamparan labirin merah yang tak berujung, dihiasi di sana-sini dengan titik-titik tinggi yang langka. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka berdua terdiam. Agak jauh, labirin tampak kehilangan warna. Bilah-bilah koral merah berdiri abu-abu dan cacat, seolah-olah terkena penyakit yang tidak diketahui dan dikuras dari semua kehidupan. Bahan yang mirip batu itu tampak rapuh dan rapuh, siap hancur menjadi debu kapan saja. Hamparan karang mati terhampar sejauh mata memandang. Lebih jauh lagi, dinding labirin tampaknya telah runtuh menjadi lautan pasir abu-abu. Gurun abu ini tampak begitu asing dan aneh setelah berminggu-minggu hanya melihat jalur merah tak berujung sehingga Sunni merasa menggigil di punggungnya. Fakta bahwa mereka tidak menyadari satu monster pun bergerak melalui lumpur di bawah membuatnya merasa lebih terganggu. Hanya ada satu titik tinggi yang terlihat di sebelah barat mereka. Jauh di kejauhan, tanah menjulang, membentuk bukit yang tinggi. Bukit itu mungkin yang terbesar yang pernah mereka lihat, dengan mudah bisa menjadi pulau nyata begitu air naik di malam hari. Bentuknya mengingatkan Sunni pada gerobak kolosal. Diselimuti pasir abu-abu yang ditinggalkan karang mati, bukit itu menyerupai gunung abu. Gunung itu dimahkotai oleh pohon raksasa. Pohon itu menjulang ke langit seperti menara, cabang-cabangnya cukup lebar untuk menutupi seluruh pulau di bawah naungannya. Kulit pohon raksasa itu hitam seperti air laut yang gelap, sedangkan daunnya berwarna merah seperti darah. Kontras dengan langit kelabu, mahkota merah tua dari pohon agung itu tampak sangat semarak dan megah. Sunni menelan ludah. Apa-apaan itu? Nephis sedang berpikir atau tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap ke kejauhan, sedikit cemberut di wajahnya. Pada saat itu, sesuatu berkilauan terang dari bawah pohon. Kilaunya jelas dan mudah terlihat bahkan dari posisinya, seperti seberkas sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin besar. Sesaat kemudian, itu hilang, hanya muncul lagi setelah beberapa detik. Sebuah cermin. Sunni menggigil, mengingat malam sebelumnya. Untuk beberapa alasan, kilau terang itu tiba-tiba tampak mengancam. Setelah beberapa waktu berlalu, dia berbicara kepada Nev lagi, "Bagaimana menurutmu?" Dia berlama-lama sedikit sebelum berbalik ke arahnya.
Sementara Changing Star sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakan, dia melirik ke tanah kosong yang pucat lagi. Akhirnya, dia berbicara, ini satu-satunya jalan ke barat. Sunni meringis dan membuang muka. Dia tidak menyukai pergantian peristiwa ini sedikit pun. Jadi, kita akan pergi? Nevis berbalik menghadap pohon raksasa itu dan, seolah terpengaruh oleh kemegahannya, dengan ragu mengangkat bahu. Apakah kita punya pilihan? Beberapa waktu kemudian, mereka meninggalkan sisa-sisa monster laut raksasa dan bergerak ke barat, berencana untuk memeriksa situasi di dalam gurun yang terletak di antara mereka dan Ashen Barrow. Awalnya, mereka tidak berencana mendekati pulau aneh itu. Namun, hal-hal menjadi agak tidak biasa begitu mereka memasuki gurun. Dengan pasir abu-abu di bawah kaki mereka dan dinding karang mati mengelilingi mereka, kelompok itu sepenuhnya siap menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka belum melihat monster apapun bergerak melalui area ini dari atas tulang belakang Leviathan. Baik Sunni maupun Nevis tidak benar-benar percaya bahwa tidak ada yang akan menyerang mereka di wilayah labirin yang aneh ini. Ada terlalu banyak cara bagi makhluk mimpi buruk untuk menyembunyikan diri, dan jika ada satu hal yang telah dipelajari para penidur selama berada di Forgotten Shore, itu adalah bahwa semua yang ada di sini mematikan atau menyembunyikan sesuatu yang mampu membunuh mereka. Dalam hal itu, pertemuan pertama mereka dengan cacing karnivora sangat traumatis. Namun, akal sehat mereka ternyata salah kali ini. Gurun itu sepi dan kosong, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketiadaan monster, secara teori, seharusnya membuat Sunni merasa lebih baik, tapi malah merasa lebih gugup dari biasanya. Seluruh situasi ini berbau bahaya. Itu aneh dan tidak wajar. Bahkan jika monster takut untuk mendekati tempat ini. Apa yang mereka lakukan berjalan semakin dalam ke gurun atas kehendak bebas mereka sendiri? Apakah mereka bodoh untuk tidak berbalik dan segera melarikan diri? Segera. Mereka mencapai titik di mana dinding labirin telah hancur menjadi debu. Sekarang, tidak ada apa-apa selain hamparan pasir kelabu yang luas di antara mereka dan bukit yang dimahkotai oleh pohon raksasa. Tidak ada yang bisa bersembunyi di flat pucat itu. Namun, mereka juga tidak dapat menyembunyikan diri dari tatapan siapapun. Sunni melirik Nevis. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Changing Star merengut dan menurunkan dagunya. Kemudian, melihat ke depan, dia merengut dan berkata, ayo pergi. Budak Bayangan Bab 62. Begitu mereka meninggalkan batas-batas labirin yang sudah dikenal dan melangkah ke hamparan luas tanah kosong yang pucat, anehnya Sunni merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia tanpa sadar berubah sedikit agorafobik saat bepergian melalui labirin merah yang rumit. Dia telah terbiasa dikelilingi oleh dinding karang yang tinggi, dengan jalur kusut tak berujung yang membentang ke segala arah sejauh yang dia bisa lihat. Terlepas dari kenyataan bahwa labirin menyembunyikan banyak bahaya, itu juga menawarkan keamanan yang aneh. Setidaknya dalam kasus Sunni, yang memiliki keuntungan karena mampu melihat melampaui liku-liku berkat shadow sculptnya yang tersembunyi. Sekarang, dengan pasir abu-abu di bawahnya dan tidak ada yang menghalangi pandangannya, dia telah kehilangan keunggulan itu. Gagasan tidak bisa bersembunyi dari musuh membuatnya merasa telanjang. Tetap tenang, tidak ada seorang pun di sini. Pikiran itu, yang seharusnya menenangkannya, justru memiliki efek sebaliknya. Memang, tidak ada makhluk mimpi buruk dimanapun di gurun terpencil. Tapi kenapa begitu? Apa yang membuat mereka begitu ingin menghindari tempat ini? Nevis berjalan di depan kelompok itu,
dengan Suni tepat di belakangnya. Eko ada di belakang, bergerak dengan lambat. Dia melihat sekeliling dan, setelah sedikit ragu, berkata dengan suara rendah, "Aku tidak suka ini." Nevis meliriknya dengan ekspresi acuh tak acuh seperti biasa. Berpaling, dia hanya berkata, "Tetap waspada." Mereka terus maju dalam diam, pasir berdecit di bawah kaki mereka. Selusin menit kemudian, Changing Star mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Beralih ke Suni, dia bertanya, "Apakah bayanganmu memperhatikan sesuatu?" Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Ada beberapa ketidakteraturan di sana-sini, seperti bukit kecil atau lubang dangkal, tapi tidak ada yang bergerak. Sebagian besar, hanya tampak datar dan tak bernyawa. Dia menoleh ke Casey dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu mendengar sesuatu?" Dalam beberapa kasus, pendengarannya yang tajam lebih efektif daripada indera bayangannya. Ketika mereka tertangkap oleh Storm, Casey dapat merasakan ada sesuatu yang salah jauh sebelum teman-temannya yang melihat sesuatu. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada suara yang tidak biasa di sekitar mereka. Nevis menghela napas dan menundukkan kepalanya, berpikir. Lalu dia menatap Ashen Barrow yang jauh. "Ayo lanjutkan." Namun, dia sedikit mengubah arah kelompok itu, bertujuan untuk mendekati salah satu bukit kecil yang diperhatikan Suni. Pada saat mereka mendekatinya, hari sudah siang. Matahari berada tepat di atas kepala mereka, membuat bayangan mereka kecil dan tak berbentuk. Bayangan Suni sendiri telah kembali dan kini bersembunyi di bawah kakinya, tampak seperti gumpalan kegelapan tak berbentuk. Waktu hari ini adalah yang paling tidak disukai. Nevis memanggil pedangnya dan perlahan mendekati bukit itu, mencoba untuk menentukan sifatnya. Tidak ada yang luar biasa tentang itu kecuali fakta bahwa segala sesuatu di sekitarnya datar, dan ternyata tidak. Bukit itu kira-kira setinggi Suni, agak lonjong dan tertutup pasir abu-abu yang sama dengan sisa tanah kosong lainnya. Sepertinya tidak berbahaya, tapi tidak ada salahnya memeriksa. Yah, kemungkinan besar. Mungkin itu bisa memberi mereka beberapa informasi berguna. Saat Changing Star hendak mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan bukit, bayangan Suni tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di kejauhan, kembali ke tepi labirin tempat mereka berasal. Bertindak berdasarkan insting, Suni melompat ke arah Eko dan mendesis ke Nev, bersembunyi. Pada saat yang sama, dia membubarkan pemulung raksasa itu. Tiba-tiba kehilangan tunggangannya, Casey mengangkat tangannya dan jatuh. Menangkapnya dengan gendongan putri, Suni melesat ke arah bukit kecil dan menurunkan dirinya ke tanah, menempatkan gadis buta itu di antara dirinya dan Nevis yang berjongkok. Changing Star meletakkan satu tangan di bahu Casey dan menatapnya dengan pertanyaan diam di matanya. "Bahaya." Suni mengangkat satu tangan dengan telapak tangan terbuka, menyuruhnya menunggu. Bayangannya sudah mengintip dari balik bukit, dengan hati-hati mengamati sumber pergerakan. Sudah agak jauh, dinding mati labirin muncul dari pasir abu-abu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka roboh, ditabrak oleh sosok besar. Dikelilingi awan pasir pucat, sosok itu bergerak maju, melangkah ke permukaan datar tanah kosong. 8 kaki, 2 sabit tulang yang menakutkan, karapas hitam dan merah tua yang tampak seperti baju besi kuno yang berlumuran darah. Perwira lainnya, Suni diam-diam mengutuk. Mereka melawan monster ini 2 kali sebelumnya, dan menang 2 kali. Namun, itu karena setiap medan perang telah dipersiapkan dengan hati-hati untuk memanfaatkan keuntungan mereka,
dengan banyak perencanaan dan rencana licik di pihak mereka. Dia tidak yakin bahwa mereka akan mampu membunuh satu dalam konfrontasi langsung, setidaknya tanpa menderita kerusakan serius. Beralih ke Nevis, Sunny berbisik, seorang perwira Karapas baru saja keluar dari labirin. Dia merengut. Casey, sementara itu, dengan ringan menyentuh tangannya dan bertanya, kemana arahnya? Sunny berkedip, lalu berkonsentrasi pada penglihatan bayangan itu. Segera, dia menghembuskan napas lega. Sepertinya dia menuju ke Ashen Barrow. Jika kita tetap bersembunyi di balik bukit kecil ini dan dia tidak mengubah arah, kemungkinan besar dia tidak akan menyadari kita. Changing Star berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Awasi terus dan beritahu aku segera setelah ada perubahan. Mencoba menjadi sekecil dan senyap mungkin, mereka bertiga menekan tubuh mereka ke bukit. Tidak ada banyak ruang untuk bersembunyi, jadi mereka harus menahan sesak satu sama lain. Ya. Mungkin bertahan bukanlah kata yang tepat. Sunny bahkan mungkin menikmati situasi ini dalam keadaan lain. Apa yang kau pikirkan, bodoh? Berkonsentrasilah pada monster kesepakatan, pikirnya marah, memarahi dirinya sendiri. Tapi sangat sulit untuk berkonsentrasi dengan tubuh lembut Casey yang menempel di mematikan raksasa. Akhirnya bisa mengalihkan pikirannya dari selokan, Sunny menghela napas dan fokus mengamati perwira itu. Makhluk raksasa itu bergerak melalui gurun, perlahan mendekat. Segera, dia bisa melihat setiap garis merah dan setiap paku di karapasnya yang lapuk. Namun, matanya terpaku pada hal lain. Dipegang dengan hati-hati di antara sabit Centurion, sebuah kristal yang indah berkilauan dengan cahaya batin yang menghipnotis. Itu cerah dan anehnya memikat. Pecahan jiwa yang transenden. Mereka telah melihat pemandangan serupa, ketika sepasang perwira sedang mengambil dua kristal semacam itu dari sisa-sisa makhluk mirip hiu raksasa. Jadi itu tujuan mereka. Sunny melirik pohon megah yang berdiri di atas Ashen Barrow. Dengan cabang-cabang oniks dan daun-daun merah yang semarak, tampak mencolok dan megah. Seperti sesuatu yang suci yang tersembunyi di kedalaman neraka. Dia berbagi temuannya dengan kelompok itu, berhati-hati agar bisikannya setenang mungkin. Perwira itu akan berjalan melewati tempat persembunyian mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa ada jarak antara jalurnya dan bukit, Sunny masih gugup. Ini adalah momen paling berbahaya. Monster itu sejajar dengan bukit, lalu maju tanpa berkedip. Dia menghembuskan napas. Dia berjalan menuju Barrow. Nevis tidak santai, masih siap menghadapi hal-hal yang mengarah ke selatan kapan saja. Ikuti. Sunny mengangguk. Sesaat kemudian, bayangannya meluncur dari balik bukit, diam-diam mengejar makhluk mimpi buruk itu. Dengan peningkatan jangkauan shadow control, dia cukup yakin akan kemampuannya untuk mengikutinya ke jejak bukit pucat. Perwira melintasi gurun dengan pecahan yang dilampaui terjepit erat di antara sabitnya. Sikapnya agak aneh, tampak hampir saleh. Itu tampak seperti seorang peziarah yang berjalan menuju tempat yang misterius dan suci. Segera, ia mendekati Ashen Barrow dan tiba-tiba berhenti, seolah takut melewati garis tak terlihat. Kemudian perwira itu dengan hati-hati meletakkan pecahan di atas pasir dan mundur darinya, matanya mengarah ke tanah. Setelah menjauhkan diri dari kristal yang berkilauan, makhluk besar itu berlutut. Sunny harus menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Dia tidak. Perwira Karapas menekuk 8 kakinya dan menurunkan dirinya ke tanah, dengan patuh menempatkan sabitnya yang menakutkan di depan tubuhnya yang membungkuk. Menyadari perilaku aneh Sunny,
Nevis mengangkat alis. Apa itu? Dia ragu-ragu. Tunggu. Pada saat ini, bayangannya, yang tersembunyi dengan aman agak jauh dari monster yang berlutut, melihat sedikit perubahan pada permukaan Ashen Barrow. Kilau terang yang mereka lihat dari atas tulang punggung Leviathan telah kembali. Hanya saja kali ini lebih menyilaukan. Cahaya redup naik ke udara dari bayang-bayang yang dilemparkan oleh cabang-cabang pohon yang menjulang tinggi dan bergerak, perlahan mendekati jejak bukit. Ketika Sunny akhirnya bisa melihat sumber cahaya itu, matanya membelalak. Merasakan menggigil dingin di punggungnya, dia lupa bernapas. Budak Bayangan bab 63. Bergerak melalui pasir pucat dan tumpukan daun yang jatuh, monster raksasa sedang menuruni bukit. Sunny menelan ludah, ekspresinya menjadi gelap. Makhluk itu sebesar rumah, dengan 8 kaki yang tersegmentasi menyerupai pilar tinggi. Bentuknya mirip dengan pemulung dan perwira, terdiri dari karapas seperti kepiting dan tubuh agak humanoid yang menonjol. Namun, disinilah kesamaan di antara mereka berakhir. Alih-alih kitin, cangkang raksasa itu tampaknya terbuat dari logam berkilau yang dipoles. Seolah-olah seluruh tubuhnya pernah terendam ke dalam wadah baja cair, muncul darinya terbungkus dalam baju zirah bersinar yang tidak bisa ditembus. Berkas sinar matahari terpantul dari permukaan krom karapas, menciptakan kilau terang yang diperhatikan Sunny. Besar tapi anehnya anggun, monster baja itu menyerupai ksatria raksasa. Sunny siap bersumpah bahwa dia telah memperhatikan bentuk 7 bintang yang terukir di dadanya. Namun, ksatria itu rusak dan jahat. Itu memancarkan aura jahat, seperti iblis yang dipanggil dari neraka untuk menabur kematian dan pembantaian. Armor yang dipoles dari makhluk itu ditutupi dengan paku yang panjang dan bergerigi. Tubuh humanoidnya memiliki 4 lengan yang perkasa, 2 diakhiri dengan penjepit yang kuat, 2 lainnya dengan sabit yang setajam silet dan menakutkan. Kepala iblis itu lebih menonjol daripada kepala pemulung dan dimahkotai dengan beberapa tanduk yang tinggi dan tajam. Muka logamnya hampir mirip manusia, tapi secara bersamaan mengerikan dan menjijikkan. Melihatnya saja sudah membuat Sunny merinding. Benda itu menakutkan. Apapun makhluk itu, pangkatnya di dalam Legiun Karapas jelas lebih tinggi daripada perwira, belum lagi pemulung rendahan. Itu adalah langkah selanjutnya dalam evolusi mereka. Seorang jenderal atau komandan, mungkin. Apa yang mereka sebut? Utusan praetorian. Sambil menahan napas, Sunny menyaksikan Demon Karapas turun dari Ashen Barrow. Berhenti di depan pecahan jiwa transenden, dia melihat sekilas ke perwira yang berlutut. Monster yang terbangun dengan mematikan itu menyusut di bawah tatapannya, seolah-olah takut pada makhluk mimpi buruk yang lebih besar. Sunny tahu bagaimana rasanya, karena dia melakukan hal yang sama ketika mata raksasa itu meluncur sebentar melewati tempat persembunyian bayangannya. Tidak memperhatikan perwira itu, Demon Carapace mengambil kristal yang berkilauan dan berbalik. Kemudian, tanpa tergesa-gesa ia kembali ke naungan dahan-dahan pohon raksasa itu. Sunny menghembuskan nafasnya perlahan. Cerah. Apa yang terjadi? Dia memandang Casey, yang wajahnya penuh kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, ada ancaman baru. Tetap diam sedikit lebih lama, akan kujelaskan nanti. Kembali ke jejak bukit yang tinggi, Centurion Karapas akhirnya siap berdiri lagi. Sunny berada dalam dilema. Dia harus mengikuti monster itu untuk memastikan monster itu tidak tersandung ke tempat persembunyian mereka dalam perjalanan kembali ke labirin.
Namun, dia juga sangat penasaran untuk melihat apa yang dilakukan Demon Carapace di sarangnya di atas Ashen Barrow. Tidak ada waktu untuk memikirkan semuanya dengan benar. Membuat keputusan tergesa-gesa, Sunny mengirim bayangannya meluncur di atas pasir kelabu. Itu dengan mahir menghindari mata perwira Carapace dan sudah mendaki bukit tinggi beberapa detik kemudian. Satu tatapan, saya hanya akan melihatnya sekali. Bersembunyi di bawah naungan yang dalam yang dilemparkan oleh mahkota merah tua pohon yang megah, bayangan itu meluncur ke atas lereng dan mendekati tempat iblis Carapace menghilang dari pandangannya. Di atas bukit, tanah ditutupi dengan daun-daun yang berguguran. Ashen Barrow memang lebih besar dari fitur alam tinggi manapun yang pernah mereka temui sebelumnya, luas dan seluas pulau yang sebenarnya. Namun, jejak yang ditinggalkan oleh kaki seperti pilar dari makhluk besar itu dapat dengan mudah dilihat. Mereka memimpin bayangan ke tengah pulau, tempat batang besar pohon obsidian itu menjulang dari tanah, dengan akarnya yang lebar menjulur ke segala arah. The Carapace Demon berdiri di bawah pohon, menatap cabang-cabangnya yang lebih rendah. Pecahan transenden masih terjepit di penjepitnya. Apa yang dilihatnya? Sunny membuat bayangan menelusuri pandangan makhluk itu dan melihat beberapa buah bulat yang menggugah selera tergantung di antara daun merah. Salah satunya tampak sangat matang. Tiba-tiba, iblis itu menjatuhkan pecahan jiwa ke pasir dan, sama sekali melupakannya, mengangkat tubuhnya. Itu merentangkan penjepit ke atas dan dengan lembut menggenggam buah itu, lalu menariknya. Tanpa perlawanan apapun, buah itu merobek rantingnya. Memegangnya sebagai sesuatu yang rapuh dan sangat berharga, makhluk besar itu perlahan-lahan menurunkan dirinya ke tanah. Kemudian, ia dengan hati-hati membawa buah itu ke mulutnya dan menggigitnya sedikit. Ini, makan buah. Kekejian ini adalah vegetarian, bingung dan tidak yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sunny tidak punya pilihan selain memerintahkan bayangannya untuk pergi dan bergegas ke dasar bukit. Waktunya habis, dan jika dia ingin mengejar Centurion Carapace, dia harus bertindak dengan tergesa-gesa. Meluncur di atas dedaunan yang jatuh, bayangan itu turun dari Ashen Barrow dan terbang kembali ke arah labirin, segera menyusul monster yang mundur itu. Fiu. Merasa sangat lega, Sunny memastikan bahwa rute Centurion tidak akan membuatnya bertabrakan dengan bukit tempat mereka bersembunyi di belakang dan akhirnya membiarkan dirinya untuk bersantai. Sedikit. Dia menunggu sampai monster yang memegang sabit itu benar-benar hilang sebelum perlahan bangkit kembali. Aman untuk keluar sekarang. Nevis dan Casey berdiri, meregangkan dan memijat anggota tubuh mereka. Tiba-tiba teringat betapa eratnya mereka ditekan satu sama lain saat bersembunyi di balik bukit. Sunny baru saja menghindari memerah karena malu. Itu, tindakan yang perlu. Dia hampir senang bahwa Demon Carapace telah muncul pada saat yang tepat untuk mengalihkan pikirannya dari situasi itu. Apa yang telah terjadi? Nevis menatapnya dan mengangkat alis. Untuk sekali ini, ekspresi ketidakpeduliannya tidak terlihat meyakinkan. Sunny melirik Ashen Barrow yang tidak terlalu jauh dan menggigil. Ada bahaya di depan. Kita harus kembali ke Bone Ridge. Akan kujelaskan semuanya begitu kita aman dan sehat, kembali ke perkemahan. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berpikir lebih baik dan tetap diam, hanya memberinya anggukan. Kepercayaan yang mereka bangun sudah cukup untuk itu, setidaknya. Sunny memanggil Echo, mengikatkan tali emas di badannya, meletakkan pelana darurat Casey di karapasnya dan membantu gadis buta itu naik ke tempat duduknya.
Mengambil kantong pelana, dia memasangnya kembali ke pemulung dan melangkah menjauh. Mereka siap untuk pergi. Namun, sebelum itu, Sunny punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Mendekati bukit, dia menggunakan tangannya untuk membersihkan pasir dari permukaannya. Segera, permukaan hitam oniks terungkap di bawahnya. Warnanya persis sama dengan kulit pohon kolosal yang tumbuh dari tengah Ashen Barrow. Bukit itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari salah satu akar raksasa pohon itu, yang terangkat sedikit di atas tanah di bagian gurun ini. Sunny melihat sekeliling, mencoba menghitung ukuran lautan abu ini. Akhirnya, dia mulai memahami apa yang telah menghabiskan semua kehidupan dari petak raksasa labirin merah. Kembali ke dalam Bone Ridge, mereka sedang duduk mengelilingi api. Aroma daging panggang yang nikmat memenuhi udara, membuat perut Sunny mengeluarkan suara yang memalukan. Namun, belum waktunya untuk makan. Dia berada di tengah-tengah memberitahu gadis-gadis itu tentang apa yang telah dia lihat. Setelah Centurion berlutut, makhluk karapas lain datang dari atas Ashen Barrow. Hanya yang ini bukan salah satu dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Itu dengan mudah 2 kali ukuran Centurion, 6 atau 7 meter. Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa beratnya. Itu terlihat seperti rumah pindahan. Nevis mengerutkan kening, jelas tidak senang mengetahui bahwa ada raksasa yang menghalangi jalan mereka. Terlebih lagi, karapasnya tidak terbuat dari kitin. Sebaliknya, itu terlihat seperti paduan logam yang aneh. Kurasa kita tidak akan bisa menembusnya. Aku juga tidak melihat adanya celah di armor monster itu, bahkan di sekitar persendian. Casey menelan ludah, menoleh ke arah temannya. Changing Star, bagaimanapun, tetap diam. Sunny menghela napas. Selain itu, benda itu memiliki 4 lengan, bukan 2 seperti biasanya, sepasang dengan penjepit dan sepasang dengan sabit. Mereka bahkan lebih besar dari milik Centurion. Karapasnya penuh dengan paku, dan memiliki tanduk panjang di kepalanya. Ia juga terlihat, lebih mirip manusia. Ia hampir memiliki wajah, meskipun sangat jelek. Dan matanya. Yah, menurutku ia lebih hidup daripada apapun yang pernah kita hadapi sebelumnya. Nevis berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu mungkin iblis yang terbangun. Makhluk mimpi buruk dengan 1 inti jiwa disebut binatang buas, makhluk dengan 2 inti disebut monster. 3 inti milik kelas makhluk yang dikenal sebagai setan, dengan setan tepat di atas mereka dengan 4 inti. Sunny memberinya anggukan, menunjukkan bahwa dia setuju dengan kesimpulannya. Atau mungkin iblis. Pokoknya, kupikir kita harus menghindari bajingan menakutkan itu bagaimanapun caranya. Changing Star menatapnya, sedikit memiringkan kepalanya. Selama 1 menit atau lebih, hanya ada keheningan. Sunny menggertakkan giginya, lalu menghela napas, lalu berkedip beberapa kali. Akhirnya, dia memberinya senyum terkutuk dan bengkok. Biar ku tebak. Kamu ingin membunuhnya. Budak Bayangan bab 64. Biar ku tebak. Kamu ingin membunuhnya. Nevis terus menatapnya dengan ekspresi tak terbaca yang biasa. Setelah beberapa saat, Sunny terkekeh dan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Kamu benar-benar gila. Itu adalah iblis yang terbangun yang sedang kita bicarakan, ingat? Apakah kamu lupa bahwa kita hanyalah penidur? Kemudian dia mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Tunggu sebentar. Sepertinya kita sudah melakukan percakapan ini sebelumnya. Tidakkah itu terasa akrab? Casey melirik mereka berdua dan dengan sopan berdeham.
Sebenarnya, kamu telah mengatakan hal yang persis sama tepat sebelum kami memutuskan untuk menyerang Centurion Karapas pertama itu. Sunni berseri-seri. Ya, tepat. Dan bagaimana akhirnya? Aku hampir terbunuh. Nevis mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu selamat, bukan? Dia membeku dengan mulut terbuka, terlalu tercengang oleh keberanian ucapannya untuk segera menjawab. Beberapa detik kemudian, Sunni akhirnya bisa berbicara lagi. Itu bukan intinya. Casey dengan lembut menyentuh bahu temannya dan berbisik. Naf, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Wajah Changing Star sedikit memerah. Melirik ke samping, dia ragu-ragu dan berkata, yang ingin kukatakan adalah, pada akhirnya kita menang, bukan? Itu adalah risiko yang harus kita ambil, dan itu terbayar. Kita tumbuh lebih kuat sejak saat itu. Sunni merasa bahwa pertarungan melawan iblis Karapas sudah tak terelakkan, tetapi tidak bisa berhenti memprotes, semata-mata karena prinsip. Tapi benda itu sangat besar, sangat tinggi sehingga kamu bahkan tidak akan bisa menusuknya dengan pedangmu. Apa yang akan kita lakukan? Minta bajingan itu dengan sopan untuk menurunkan dirinya ke level kita? Nev mengerutkan kening dan menatapnya dengan ketidaksenangan. Itu hanya sebuah iblis yang terbangun, aku tahu. Sunni menghela napas dan menggelengkan kepalanya lagi, merasa seperti sedang berbicara dengan dinding batu. Mengubah pikiran Star masih menjadi misteri baginya. Dia telah menyadari sejak lama bahwa ada sumur gelap yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang tampak bercahaya. Tidak ada yang memaksakan diri sekeras itu, bertahan sebanyak itu, pergi sejauh itu kecuali mereka dikejar oleh iblis mereka sendiri. Dia tahu itu dari pengalaman. Dan menilai dari seberapa jauh Nevis mendahului semua orang yang pernah dia kenal, setan-setan pribadinya sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada cara Pace Demon yang menakutkan, setidaknya. Tetapi meskipun Sunni mengerti bahwa dia lari dari sesuatu, dia tidak tahu tujuan apa yang sangat ingin dia capai. Kenapa dia sangat ingin menemukan kastil manusia terkutuk itu? Bahkan lebih dari Sunni sendiri? Keinginannya yang membara untuk kembali ke kenyataan dan merobek semua penghargaan yang dunia berutang padanya begitu kuat sehingga akan membuat kebanyakan orang ketakutan sampai mati. Ada sangat sedikit hal yang dia tidak mau lakukan untuk mencapai mimpinya. Namun, itu hanya memiliki arti selama dia tetap hidup. Nevis, di sisi lain, tampaknya mengejar tujuan yang lebih bermakna daripada hidupnya. Kenapa lagi dia begitu mau mengambil risiko? Sunni tidak bisa memahami logika itu. Itu tidak rasional dan paradoks. Apa yang bisa lebih penting daripada hidup Anda? Jika Anda mati, Anda tidak akan bisa menikmati hasil kerja keras Anda. Dia menatap mata Nevis dan berkata, dulu ketika kita setuju untuk melawan perwira Karapas, kita melakukannya karena tidak ada pilihan lain. Kita benar-benar terjebak di batu dengan itu. Bagaimana sekarang? Bukankah kita punya pilihan untuk menghindari Ashen Barrow? Dia menatapnya sebentar dan kemudian hanya berkata, itu satu-satunya jalan ke barat. Sunni tertawa. Itulah kebenarannya, aku akan memberimu itu. Ketika tawanya mereda, dia menyeka sudut matanya dan berkata, baiklah. Baiklah, itu masuk akal. Tapi percayalah ketika aku mengatakannya, sebagai satu-satunya yang benar-benar melihat di mencara Pace. Kita tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Nevis merengut. Maksudmu? Sunni merentangkan tangannya. Jangan salah paham. Ya, kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi, senyum gelap muncul di wajahnya. Itu tidak berarti kita tidak bisa membunuhnya. Changing Star memikirkannya,
lalu mengangkat alis dan bertanya, "Kamu punya rencana?" Sunni menggelengkan kepalanya. Belum sepenuhnya. Biarkan aku tidur dulu. Namun, ada satu hal yang aku tahu pasti. Dia melihat ke barat, mengingat wajah binatang yang mengganggu dari cara Pace Demon. Dalam keheningan berikutnya, Casey menoleh ke arahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa itu?" Sunni berkedip. Ya, ini sangat sederhana, sungguh. Tidak seperti pemulung dan perwira, makhluk itu tampaknya cukup cerdas. Artinya bisa ditipu. Mereka menghabiskan malam yang lancar di dalam tulang punggung Leviathan yang mati. Sejauh mereka pergi, yang ini mungkin yang paling aman. Ada kenyamanan tertentu karena dikelilingi oleh tembok dari semua sisi, bahkan jika itu terbuat dari tulang. Tidur di atas tebing dan gundukan karang, hanya beberapa meter dari permukaan laut yang gelap, terpapar cuaca, tidak terlalu menenangkan. Sunni bahkan mempertimbangkan untuk menyarankan kepada Nevis agar mereka tinggal di sini untuk sementara waktu, beberapa minggu, atau bahkan berbulan-bulan jika diperlukan. Mereka perlahan bisa menjelajahi daerah sekitarnya, berburu monster, dan tumbuh lebih kuat. Kemudian, setelah menyerap ratusan pecahan jiwa dan pecahan bayangan, dipersenjatai dengan lusinan kenangan dan bahkan beberapa gema lagi, mungkin, mereka dapat menyerang iblis karapas dan lebih yakin akan keberhasilannya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah ide yang buruk. The Forgotten Shore berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Mereka agak berhasil menaklukkan bahayanya sejauh ini, tapi situasinya terlalu mudah untuk berubah. Nasib buruk sesaat saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Satu belokan yang salah, satu pertemuan yang tidak menguntungkan, satu musuh lagi yang tidak mampu mereka tangani, dan hidup mereka akan berakhir. Dan itu hanya berkaitan dengan kengerian mengerikan yang biasa mereka hadapi setiap hari. Labirin menyembunyikan rahasia dan keberadaan yang jauh lebih menakutkan, belum lagi teror yang tak terbayangkan dari laut dalam yang gelap. Setiap hari tambahan yang mereka habiskan di sini memberi peluang terjadinya sesuatu yang fatal dan tak terhindarkan. Harapan terbaik mereka untuk bertahan hidup adalah menghadapi Demon Carapace secepat mungkin. Mungkin setelah mengalahkannya, mereka akhirnya bisa melihat tembok tinggi dari kastil yang dijanjikan. Sunni bolak-balik sepanjang malam, memikirkan makhluk raksasa itu dan mencoba memberi bentuk pada benih ide yang baru lahir tentang cara membunuhnya. Menjelang pagi, dia akhirnya bisa tertidur, hanya untuk dibangunkan oleh Casey dengan hati-hati menggoyangkan bahunya setengah jam kemudian. Sunni berkedip, menatap gadis buta itu dengan bingung. Apa itu? Dia memberi isyarat kepada Nevis, memintanya untuk mendekat. Kemudian, dengan sedikit pucat, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku mendapat penglihatan lain." Sebuah penglihatan tentang Carapace Demon. Budak Bayangan bab 65. Sunni langsung terjaga. Duduk, dia buru-buru menggosok matanya dan kemudian melirik gadis buta itu, siap mendengarkan. Nevis mendekati mereka dan duduk, wajahnya hampir tidak terlihat dalam cahaya redup dini hari. Masa lalu atau masa depan? Sunni berkedip. Benar. Aku seharusnya bertanya pada diriku sendiri. Casey berpikir sebentar dan kemudian dengan ragu menjawab, masa lalu. Kurasa. Setelah jeda singkat, ekspresinya berubah menjadi kepastian. Tidak. Aku yakin itu. Changing Star sedikit memiringkan kepalanya. Itu bagus. Jadi, apa yang kamu lihat? Casey menarik napas dalam-dalam dan terdiam selama beberapa detik, mengingat. Wajahnya sedikit memucat, tapi kali ini, dia siap menghadapi ketakutannya.
Aku melihat Ashen Barrow jauh di malam hari, diselimuti badai yang mengamuk. Angin membengkokkan dahan-dahan pohon besar, seolah-olah putus asa untuk mematahkannya. Pulau itu diterangi oleh rentetan petir yang menggelegar, dengan hujan turun dari langit seperti banjir. Dia berhenti, menarik napas, dan melanjutkan, "Decara Pacedimen ada di sana, berdiri di tengah badai seperti benteng yang tak tergoyahkan yang terbuat dari baja yang dipoles." Lengkungan listrik menari-nari di antara paku-paku di baju zirahnya, tetapi iblis itu tidak memperhatikannya. Dia sama seperti Sunni dijelaskan. Sombong, menyeramkan, dan menakutkan. Casey menutup matanya. Ketika saya menatap matanya, saya merasakan perasaan hampa dan rusak. Dia mengamati badai sampai mulai mereda. Angin melemah, hujan berhenti. Pohon besar itu berdiri tegak, sama megahnya seperti sebelumnya. Tapi kemudian, sambaran petir terakhir jatuh dari langit dan menghantam tanah di sampingnya. Sunni mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, berharap bisa mendengar informasi yang berguna. Jadi, monster itu tidak takut pada petir. Malu. Dengan karapas logamnya, saya hampir tergoda untuk mencoba memancingnya dari bawah pohon selama badai. Rupanya, itu tidak akan berhasil. Sementara itu, Casey siap melanjutkan, petir itu tidak akan pernah bisa melukai Demon Carapace, apalagi pohon ajaib itu. Namun, ketika mengenai tanah, itu menyulut daun-daun berguguran yang menutupi permukaan Ashen Barrow. Segera, sebagian besar pulau itu dilalap api. Dalam kegelapan malam yang mutlak, itu bersinar seperti suar. Sunni bersemangat, mengingat sesuatu. Kembali ketika mereka bertiga pertama kali bertemu di awal petualangan mematikan mereka melalui alam mimpi. Para gadis menyebutkan bahwa cahaya yang dia lihat dari patung ksatria raksasa beberapa malam sebelumnya memang dibuat oleh mereka. Namun, membuat api itu ternyata merupakan kesalahan besar. Di malam hari, sumber cahaya apapun seperti umpan bagi monster di Forgotten Shore. Termasuk makhluk menakutkan yang mengintai di kedalaman laut yang gelap. Itu sebabnya, sejak saat itu, mereka berhati-hati untuk tidak pernah menyalakan api setelah matahari terbenam, lebih memilih bertahan dalam kegelapan daripada menarik kengerian tak dikenal dari bawah ombak. Setelah menebak apa yang terjadi selanjutnya dalam penglihatan Casey, dia menunggu gadis buta itu melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar. Sebelum api padam, laut gelap melonjak, dan sesuatu merayap keluar darinya, menutupi hampir seluruh lereng Ashen Barrow dengan tubuhnya. Itu tampak seperti seonggok tulang dan daging busuk yang dihubungkan oleh rumput laut hitam. Dengan ribuan mata mengerikan menatapku dengan lapar dari bawah, tentakel melingkar mendidih saat mendorong dirinya ke arah pohon besar. Wajahnya menjadi agak hijau. Hanya mengingat kekejian itu membuat Casey merasa mual, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak berhenti berbicara. Itu adalah makhluk paling menjijikkan yang pernah saya lihat. Namun, tampaknya lambat dan kikuk, seolah-olah berada di darat, di luar air hitam, melemahkannya. Carapace Demon tidak ragu untuk menerjang makhluk itu, sama sekali mengabaikan fakta bahwa itu setidaknya 10 kali ukurannya. Itu seperti dia benar-benar kehilangan akal, marah dengan gangguan di pulau itu. Nevis tiba-tiba berbicara, bagaimana iblis itu bertahan? Gadis buta itu ragu-ragu. Aku tidak tahu. Aku tidak melihat pertempuran itu sendiri, hanya permulaan dan akhirnya. Saat fajar menyingsing, Carapace Demon merangkak kembali ke bawah naungan Ti besar.
Dia terluka parah, dengan beberapa kakinya hilang dan sabitnya tertutup retakan sarang laba-laba. Apinya padam, dan tidak ada tanda-tanda makhluk laut itu terlihat dimanapun. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan suara pelan, luka yang paling mengerikan ada di dadanya. Armor baja iblis itu retak dan terbelah, memperlihatkan jantung yang berdetak di dalamnya. Sungai darah biru mengalir dari lukanya, bercampur dengan pasir pucat. Setan itu merangkak ke pangkalan dari pohon dan membaringkan tubuhnya yang patah di antara akar-akarnya. Casey menghela napas. Hal terakhir yang saya lihat adalah berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi akhirnya, Carapace Demon dapat pulih dari lukanya. Sabitnya pulih sendiri, kakinya tumbuh kembali. Patah tulang di tubuhnya dada adalah yang terakhir disembuhkan. Namun, itu tidak sembuh sepenuhnya. Tersembunyi dari pandangan, masih ada kelemahan di armornya. Baik Sunny maupun Nevis terdiam lama, berpikir. Changing Star adalah yang pertama memecah kesunyian. Jadi itu tidak bisa ditembus sama sekali. Kemudian dia menatap Sunny dan bertanya, bagaimana rencanamu? Dia berkedip, melepaskan diri dari segerombolan pikiran. Melirik teman-temannya, Sunny tersenyum. Cukup baik. Aku sudah punya firasat bagaimana kita harus melanjutkan. Tapi visi Casey memberiku inspirasi tambahan. Nevis mengangkat alis. Apakah begitu? Dia memberinya anggukan percaya diri. Ya. Itu ide yang liar, tapi mungkin berhasil. Ya, mungkin. Bagaimanapun, itu akan berisiko. Dan kita harus membuat beberapa persiapan. Baik Casey maupun Nevis memandangnya dengan penuh harap. Gadis buta itu bertanya dengan hati-hati. Jadi, apa rencanamu? Bagaimana cara kita menipu iblis itu? Sunny menyilangkan tangannya. Ini tidak terlalu rumit. Sebenarnya, aku mendapat ide dari orang kuno yang suka dibicarakan Nev. Kita akan membangun. Dia mengambil jeda yang dramatis, dan kemudian berkata dengan senyum misterius. Keledai Trojan. Namun, reaksi mereka tidak seperti yang dia harapkan. Kedua gadis itu berkedip, lalu menatapnya dengan ekspresi rumit. Yah, Casey tidak menatap, karena dia buta, tapi wajahnya persis sama dengan Changing Star. Aneh. Apa sekarang? Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya, agak malu, dan berdeham. Apakah saya salah menggunakan kata? Saya pikir pria Odysseus itu membuat binatang dari kayu. Seekor. Keledai. Nevis mengangkat tangan dan meletakkannya di dahinya, menutup matanya. Aneh. Apakah dia sakit kepala? Kamu baik-baik saja. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada datar, seekor kuda. Itu adalah seekor kuda. Keesokan harinya, mereka kembali ke tempat pertempuran antara Legiun Karapas dan monster kelabang. Beberapa hari sebelumnya, mereka telah memancing perwira Karapas ke sini untuk menyergapnya, tetapi akhirnya menyebabkan konfrontasi besar-besaran antara dua suku makhluk mimpi buruk. Bangkai beberapa monster masih ada di sana, sedikit terkubur di dalam lumpur. Tentu saja, tidak ada daging yang tersisa di kerangka mereka. Lagi pula, penghuni labirin sebagian besar adalah pemakan bangkai. Namun, ketiga penidur itu tidak tertarik pada daging. Mereka datang untuk sesuatu yang lain. Berhenti di depan cangkang kosong perwira, dibersihkan dari daging apapun oleh beberapa binatang tak dikenal, dia memandang Karapas hitam dan merah dengan puas. Nevis berjalan mendekat dan berdiri di sisinya, ekspresi yang tak terbaca di wajahnya. Apakah ini yang Anda inginkan? Cerah tersenyum. Ya, tepatnya. Aku tahu tidak ada yang cukup gila untuk mengunyah chitin, tapi di tempat ini,
Kamu tidak pernah tahu. Aku tidak yakin dengan kondisinya. Tapi kondisinya bagus. Nyatanya, itu sempurna.